Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantik Anggreni Warwoto dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konflik Israel-Palestina dalam perspektif hukum humanitar internasional. Sejak munculnya Perang Arab-Israel tahun 1967, Israel telah menduduki wilayah Palestina di jalur Gaza. Konflik terbaru yang terjadi di Gaza telah menewaskan ratusan orang. Jika diaplikasikan pada tindakan yang dilakukan oleh Israel, maka Israel harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dua persoalan hukum. Yang pertama, klasifikasi jalur Gaza sebagai pendudukan berdasarkan hukum humanitar internasional, dan yang kedua, tanggung jawab Israel terhadap penembakan tenaga medis yang berdasarkan hukum humanitar internasional. Yang pertama, klasifikasi jalur Gaza sebagai penduduk berdasarkan hukum humanitar internasional, analisis pendudukan berdasarkan Konvensi Jenewa. Berdasarkan pasal 2 ayat 2, mengatakan bahwa konvensi ini berlaku untuk semua kasus pendudukan sebagian atau seluruh atas wilayah pihak peserta agung, bahkan jika penduduk tersebut tidak memenuhi perlawanan bersenjata. Berdasarkan pasal di atas, setiap paragraf pasal memiliki 3 situasi yang berbeda, dan harus ditafsirkan berbeda, yang itu antara lain pertama, waktu damai, yang kedua, selama konflik bersenjata, dan yang ketiga, selama pendudukan. Nah, hal ini berkaitan dengan pendapat Hakim International Court of Justice atau ICJ, konsekuensi hukum pembangunan tembok di wilayah penduduk wilayah Palestina, atau advisory opinion. Dalam hal tersebut, Hakim ICJ menganggap bahwa pelaksanaan pendudukan pada pasal 2 yang sama mengacu pada pendudukan di wilayah suatu negara. Oleh karena itu, pengenaan pendudukan melalui Konvensi Jenewa merupakan pendudukan di wilayah suatu negara. Yang kedua adalah analisis pendudukan berdasarkan Konvensi Jenewa Protokol Tambahan 1. Israel secara konsisten berpandangan bahwa definisi klasik penduduk tertuang dalam Konvensi Jenewa 4 mengenai status wilayah jalur Gaza. Nah, protokol tambahan pasal 1 dari ayat 3 dan 4 ini berbunyi, protokol ini yang melengkapi Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 untuk perlindungan korban perang akan berlaku dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 umum konvensi-konvensi tersebut. Situasi-situasi yang disebutkan dalam pasal sebelumnya termasuk konflik bersenjata di mana orang-orang berjuang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan rezim asing dalam pelaksanaan hak mereka untuk menetapkan nasib sendiri sebagaimana diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Prinsip Hukum Internasional tentang hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ayat 4 di pasal atas mengisi kekosongan hukum tentang pendudukan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Konvensi Jenewa. Dalam kasus jalur Gaza, selama masa pendudukan, Israel telah mendirikan kekuasaan administratif di jalur Gaza. Israel terlibat dalam mengatur kehidupan penduduk yang seperti pertama, larangan Israel dalam mengenai penggunaan bahan time liar sebagai bahan masakan, yang kedua penggunaan hukum kolektif seperti jam malam, penutupan dan perusakan jalan, sekolah, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Dan yang ketiga, pemenjaraan sebagai salah satu cara Israel menguasai warga jalur Gaza. Yang kedua ada tanggung jawab Israel terhadap penembakan tenaga medis menurut hukum humanitar internasional. Dalam Konvensi Jenewa 1 tahun 1949, dalam pasal 24, yaitu anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut, atau merawat luka yang sakit untuk mencegah penyakit dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan dan bangunan kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Personil Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapatkan hak yang sama. Nah, akan tetapi di sini tetapi bentuk tanggung jawab terhadap negara kepada tim medis dalam konflik angkatan bersenjata di Palestina ini menurut hukum humanitar internasional nyaris tidak ada. Hal ini dibuktikan pada saat konflik bersenjata terjadi, petugas medis tidak dapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1 tahun 1949 dan protokol tambahan tahun 1977.
Tanggung jawab Israel atas penembakan tenaga medis yang hingga tewas ini sebenarnya bersifat tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana yang dimaksudkan itu agar pelaku yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional dapat dihukum karena perbuatan yang dilakukan. Untuk mengadilinya, menurut ketentuan hukum humaniter internasional, langkah pertama diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan nasional. Akan tetapi, apabila tidak terdapat ketentuan tersebut di dalam pengadilan nasionalnya atau hukum nasionalnya yang mengatur, maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Internasional, yakni ICC, sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1949. Kesimpulan dari presentasi saya pada kali ini adalah, yang pertama, Israel tidak hanya bertindak sebagai pengendali, tapi juga berpartisipasi secara dalam kegiatan fisik untuk mengatur kehidupan penduduk Gaza selain pembatasan fungsi otoritas Palestina yang diajukan oleh Israel. Yang kedua, tanggung jawab Israel atas penembakan tenaga medis hingga tewas bersifat tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana ini dimaksudkan agar pelaku yang melanggar hukum humaniter internasional dapat dihukum karena perbuatan yang dilakukan. Nah, untuk mengadili tindak pidana kejahatan perang menurut ketentuan hukum humaniter internasional adalah dengan diberikan kepada pengadilan nasionalnya. Apabila tidak ada terdapat ketentuan di hukum nasional tersebut, maka akan diserahkan kepada Mahkamah Internasional, yaitu ICC, sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1949. Sarannya adalah, yang pertama, perlunya keseragaman terkait penjatuhan sanksi pidana efektif kepada pelaku pelanggaran kejahatan perang sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 yang dirumuskan ke dalam undang-undang nasional atau hukum positifnya. Hal ini juga diharapkan dapat berlaku kepada Israel. Nah, yang kedua, perlunya penyebarluasan pengetahuan hukum humaniter internasional kepada personil militer, pejabat pemerintah, dan negara yang bersengketa tentang penghormatan hak-hak yang diberikan kepada oleh Konvensi Jenewa 1 tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977 terhadap petugas medis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.